Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil qayyim wa ila siratil mustaqim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku, Bapak Ibu dimanapun berada, para mustami'in mustami'at, para shaimin shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita pada sore yang indah ini, menjelang berbuka puasa, kita bisa kembali berjumpa dengan panjenengan semuanya, lewat channel YouTube dan medsos SMP Al-Irsyad Kota Tegal, dalam rangka mensyiarkan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai hampir di penghujung Ramadan. Kita sudah masuk di Ashrul Awakhir, 10 hari-hari pertama Ramadan, yang artinya tak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Inilah momen-momen penting bagi kita umat Islam untuk meraih kemuliaan Ramadan, di mana di salah satu di antara malam-malamnya terdapat Lailatul Qadar. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Dimulai dari tadarus Al-Quran, sholat tarawih, memperbanyak sedekah, amalan-amalan zikir, sholawat, dan seterusnya. Dan ada satu amalan yang luar biasa juga kita lakukan, dan Rasul tak pernah berhenti melakukan itu selama hidupnya. Apa itu? Yakni pelaksanaan ibadah i'tikaf. Sesungguhnya i'tikaf ini bisa dilakukan kapan saja. Tidak harus di bulan Ramadan. Waktunya pun bebas, kapan saja. Namun tatkala dilakukan saat-saat akhir Ramadan, mencontoh apa yang dilakukan Rasul ini sungguh luar biasa fadilahnya. Disampaikan oleh Aisyah, sebuah hadis yang sahih. Rasul tidak pernah berhenti setiap akhir Ramadan melaksanakan i'tikaf. Kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, di setiap akhir hari-hari 10 hari terakhir Ramadan, beliau tak pernah berhenti. Beliau selama hidupnya selalu melaksanakan i'tikaf sampai dengan Allah mewafatkan beliau. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Dan setelah Rasul wafat, pelaksanaan i'tikaf pun diteruskan oleh para istri-istrinya. Apa sih i'tikaf itu sesungguhnya? Secara loghah, secara istilah, i'tikaf itu berdiam diri dimanapun, di tempat manapun. Bisa di masjid, bisa di kantor, bisa di rumah, berdiam diri. Itu secara umum, secara loghah, secara istilah. Namun i'tikaf secara fikih, secara syariat adalah berdiam diri menetap di masjid dengan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kemarin Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya di akhir Ramadan, 10 hari-hari Ramadan ini, dengan harapan
bisa mendapatkan ridha Allah, dan yang lebih penting lagi bisa meraih malam Lailatul Qadar. Ada tentu beberapa tip-tip yang bisa kita lakukan tatkala kita i'tikaf untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tema hari ini sebenarnya adalah tip-tip i'tikaf. Karena itulah secara sederhana singkat saja kami sampaikan tip-tipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudaraku, yang terpenting adalah luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Biarlah urusan ini Allah yang melihatnya. Tak perlu kita ceritakan pada orang lain. Kita berhalwat sendiri. Kita cari tempat yang paling nyaman. Bukan tempat yang paling banyak makanannya. Kita cari tempat yang paling nyaman, yang paling bisa menenangkan diri kita untuk bermuhasabah. Apa yang kita lakukan? Bisa banyak berzikir, bisa baca Al-Quran, kita bisa mendengarkan tausiah atau mempelajari hukum-hukum Islam lewat kitab yang kita baca, lewat tausiah yang kita dengar. Pendek kata, saat i'tikaf itu semua yang kita lakukan adalah bernuansakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Karena semua tergantung dari niat kita. Allah terima atau tidak tergantung dari niat kita. Luruskan niat kita. Yang pertama tipnya. Yang kedua, tentu karena ini kita harus duduk berlama-lama, tentu harus menyiapkan energi. Sesungguhnya sih tak ada batasan berapa lamanya. Bahkan kalau Syafi'i mengatakan sepanjang kita ruku itu pun sudah bisa dikatakan i'tikaf. Siapkan energi dengan menjaga keseimbangan asupan makanan. Kita tahu bahwa siang hari kita lapar, menahan haus dan dahaga. Dan pada malam hari kita untuk meraih Lailatul Qadar selama 10 hari, hari terakhir Ramadan itu. Tentu badan lelah, capek, terlebih di saat Ramadan akan berakhir. Sungguh energi telah terkuras. Maka penting bagi tipnya adalah menjaga, siapkan energi dengan asupan gizi yang cukup agar badan menjadi kuat. Yang ketiga, perbanyaklah minum air. Agar badan tetap seger, agar kita pun tetap terjaga dari kesehatan kita. Yang tak kalah penting adalah setelah itu kita jangan lupa melaksanakan makan sahur. Di samping adalah sunnah yang mengandung barokah. Itu pun merupakan bisa menjadikan tubuh kita menjadi lebih kuat pada siang harinya. Dan kemudian kita pilih tempat yang paling kondusif tadi saya katakan, tempat yang paling nyaman untuk kita beriktikaf. Lalu kita persiapkan ibadah apa yang akan kita lakukan. Apakah mau membaca Al-Quran berapa surat, berapa juz? Akan mendengarkan tausiah siapa dan di mana? Akan punya target menghafalkan hadis berapa biji? Itu harus kita persiapkan target tatkala kita melakukan i'tikaf. Kemudian kita buat daftar tipnya, buat daftar panjang. Doa apa yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya, perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu. Mudah-mudahan dengan tip-tip yang saya bagikan pada panjenengan semuanya bisa mendorong kita meraih fadilah Allah dengan i'tikaf kita. Dan yang terpenting lagi adalah sabar dalam melakukan i'tikaf, dan insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala pun dalam menyanggung i'tikaf pada surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan pada awal muqaddimah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruka'is sujud. Dan kami Allah, kata Allah, telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, yakni rumah Allah, Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf dan kepada untuk orang-orang yang i'tikaf, warruka'i sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di akhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan bisa meraih Ramadan dengan sempurna,
dan Allah kabul segala doa-doa kita dan mendapatkan predikat muttaqin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.